Yang lainnya pada pakai kimono, tapi nggak apa-apa, kita kan orang luar. Udah. Begitu aku pakai kebaya. Iya, tadi kok lu nggak punya kebaya? Enggak punya. Oh, Kebaya. iya kebaya. Jadi kalau itu Mengenalkan budaya Indonesia. Halo guys, selamat pagi. Jadi di sini aku mau jelaskan. Jadi aku sama kohai aku atau junior aku. Jadi adalah dari salah satu mereka itu tahun kemarin itu Hatachi. Jadi umurnya 20 tahun. Dan di Jepang itu ada Seijin Shiki. Jadi orang yang udah berumur 20 tahun itu, entah sebelum Seijin Shiki-nya 20 atau baru mau 20, jadi mereka ada upacaranya. Jadi Seijin Shiki itu kayak adult days, hari dewasa. Jadi pada saat itu mereka udah bisa buat dapat lisensi buat bawa mobil, minum osake, minum alkohol, dan hal-hal yang orang dewasa bisa lakukan. Ya guys, jadi sebelum masuk juga ke tempat ini, tadi kita sempat mau masuk nggak, soalnya rata-rata wanitanya itu, perempuan-perempuan di sini tuh mereka menggunakan kimono. Jadi agak rasa nggak percaya diri ya buat masuk, soalnya junior gue nggak dapet kimono dan kita cuma menggunakan dress. Dan untuk yang nganter harusnya itu cuma bisa di luar aja nungguin. Dan puji Tuhan gue itu bisa masuk ke dalam, jadi bisa tahu gimana situasinya. Jadi itu kayak gue jadi kayak guide buat junior gue. Dan tempat ini adalah tempat bisa dikatakan random, jadi enggak ditentukan nama kamu siapa, dan jumlah untuk kursinya itu kelebihan. Jadi buat gue sama salah satu teman gue itu juga bisa masuk. Tetapi sebelum kita masuk itu, kita yoyaku sebelum 2 atau 3 hari sebelumnya. Jadi kita kasih tahu kalau seandainya kita itu bakalan masuk buat nganterin untuk mendapatkan izin. Soalnya kita nggak bisa langsung masuk gitu tanpa ada izin. Jadi gue tuh bisa masuk juga itu karena udah yoyaku sebelumnya, atau udah minta izin, atau udah apa ya, kayak mendaftarkan diri sebelumnya. Itu Korea. Jadi untuk kesusahan acaranya itu biasanya kita itu pas masuk akan dapat kayak apa ya, kayak kupon undian. Jadi itu ada penarikan undian dulu. Ada beberapa yang menang, dan yang paling big prize-nya itu adalah buat tiket flight ke Tokyo. Tapi sayangnya kita nggak berhasil. Terus menyanyikan juga lagu Kimi ga yo, yaitu lagu kebangsaan orang Jepang. Terus ada kayak pray, jadi kita hening sejenak gitu. Kemudian dapat sambutan itu dari kepala wali kotanya. Terus ya udah, kalau udah selesai kita tuh bisa pulang. Tapi kebanyakan orang Jepang itu, mereka habis acara ini, mereka tuh ada kumpul-kumpul buat namanya nomikai, karena mereka udah dapet izin ya, dapet lisensi buat minum alkohol. Jadi mereka itu akan ngumpul-ngumpul bareng temennya. Sebenarnya sih untuk Seijin Shiki itu tanggal 8 Januari. Tetapi karena 8 Januari itu adalah hari Senin, jadi itu dibuat tanggal 7, yaitu hari Minggu. Kalian lihat kimononya, bagus-bagus ya. Jadi kimono ini biasanya adalah baju tradisional Jepang. Jadi jangan salah sama yukata ya. Kayak gitu. Yukata itu biasanya baju yang dipakai kalau mau nabi. Tapi untuk lebih formalnya itu adalah kimono, dan kimono itu bisa dikatakan mahal. Untuk sewa atau yoyaku, untuk pemesanannya itu biasanya harus jauh-jauh hari. Jadi karena kita nggak punya waktu, jadi kita nggak bisa untuk reservasi kimono. Terus untuk kimono itu buat harus ya, kalau nggak salah dia per jam untuk sewanya itu. Kita ya kayak gitulah. Jadi inilah suasana ya setelah kita udah selesai. Jadi kurang lebih acaranya tuh sejam ya, nggak panjang-panjang, cuma sejam doang.
Dan untuk orang Jepang itu bisa dikatakan sangat ribet karena mereka itu setelah harus kimono juga mereka harus pesan, pakai, itu butuh waktu juga ya. Terus mereka kalau untuk perempuan mereka kan ke salon. Dan jadi salon itu pada pagi-pagi itu biasanya mereka udah dari jam 3 atau jam 4 pagi mereka udah datang. Jadi biasa salon-salon tertentu untuk event-event tertentu mereka buka lebih pagi lagi. Tergantung dengan pemesanannya. Kayak gitu. Jadi seijinshiki itu upacaranya itu atau eventnya itu bukan hanya untuk orang Jepang aja, tetapi untuk semua orang yang berada di Jepang. Jadi entah dia dari Indonesia, dari Vietnam, dari Korea, ketika dia di Jepang umurnya 20 tahun, jadi mereka itu akan mendapatkan suatu kayak sertifikat ya, undangan gitu yang menandakan kalau mereka itu diajak buat ke tempat seperti ini buat diupacarakan gitu, dirayakan gitu. Kalau sayang kita nggak datang pun itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ya, jadi ini jadi pengalaman juga first buat gue. Ternyata seperti ini dan kita yo kata. Jadi gue datang itu gue bersyukur bisa ngeliat seperti ini. Nggak tahu gue. Oke guys, jadi kayaknya sampai sini dulu ya vlog gue. Jadi tentang seijinshiki atau adult days buat orang Jepang. Dan semua kalian suka dan menjadi gambaran kalian kalau tiba-tiba kalian ke Jepang pas umur 20 tahun. Jadi mungkin kalian akan mendapatkan undangan untuk datang ke event seperti ini. Oke guys, terima kasih. Iya. Udah dewasa.